Nah, politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit. Syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan. Jangan. Kita sudah merasakan, dan itu terbawa lama. Hindari ini. Menurut keyakinan saya, hal ini sangat wajar jika Jokowi secara tegas mengingatkan bahaya politisasi agama di Pilpres 2024. Yang goblok itu adalah pendukungnya Anies Baswedan dan Anies Baswedan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pada acara Munas HIPMI ke-17 yang diadakan di Surakarta itu, momen yang juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, hingga Puan Maharani, Presiden Joko Widodo tanpa basa-basi langsung menyampaikan pesan terkait Pilpres 2024 mendatang. Hal yang menarik perhatian saya adalah ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo seperti meminta agar Pilpres 2024 jangan sampai berlangsung panas. Para kandidat bersaing, boleh juga suasana sedikit menghangat, tetapi tensinya jangan sampai menjadi panas. Malah Presiden Joko Widodo berharap situasi bisa kondusif suhunya. Kalau bisa dinginlah, atau sedikit menghangat masih oke lah. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang memerintah sejak tahun 2014 yang lalu, ditambah dengan fakta sejarah pesta demokrasi yang terjadi pada Pilgub DKI 2017, juga pemilihan kepala daerah lainnya, termasuk Pilpres 2 edisi terakhir, Jokowi lantas menyerukan agar jangan menggunakan atau jangan sampai terjadi politisasi agama dalam Pilpres 2024. Berkali-kali Pak Jokowi menekankan akan hal itu. Pertanda bahwa ini menjadi hal yang sangat serius dan jangan sampai ada yang memakai sebagai strategi untuk meraih kekuasaan pada Pilpres 2024 nanti. Kalau kita ingat, sudah berkali-kali Presiden Joko Widodo berbicara atau lebih tepatnya mengingatkan bahwa untuk Pilpres 2024 nanti bangsa kita harus berhati-hati. Jangan sembrono, jangan tergesa-gesa. Dan kali ini pesan beliau semakin jelas. Jangan bawa urusan agama atau politisasi agama hanya untuk meraih kekuasaan. Jokowi tentu tahu bagaimana repotnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA. Joko Widodo tentu masih ingat kepedihan yang harus dirasakan, yang mungkin bercampur dengan kemarahan ketika visi besarnya untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta supaya penanganan masalah-masalah di Jakarta bisa terselesaikan dengan jauh lebih baik ketika ada Ahok di sana. Sekarang malah jadi berantakan. Semua gara-gara strategi politik ayat dan mayat
yang mendudukan orang yang gak bisa kerja dan seperti bermusuhan dengan pemerintah pusat. Dampak dari semuanya itu bahkan masih terasa hingga saat ini. Jokowi juga pastinya menyesalkan penggunaan uang negara yang sebetulnya bisa dihemat atau dipakai membangun infrastruktur, tetapi terpaksa harus keluar untuk mengamankan aksi-aksi yang tidak penting, bahkan bisa dibilang tidak bermutu dari kelompok yang membawa urusan agama ke pentas politik nasional oleh kelompok-kelompok tertentu. Jika sebagai presiden yang sudah berbuat banyak selama 8 tahun terakhir ini, Joko Widodo sampai mati-matian agar jangan ada lagi politik sara atau politisasi agama, berarti strategi jahat itu pernah dilakukan dan sudah terbukti membawa dampak yang sangat merusak bagi bangsa ini. Jadi rasanya kita sangat maklum kalau Joko Widodo lantas menjadi sangat kecewa kepada seorang Surya Paloh yang katanya sahabat sejati pemerintah, yang sampai kini masih berada dalam koalisi pemerintahan, tetapi kayak menutup mata terhadap sosok yang sangat berperan dalam menciptakan suasana yang tidak kondusif karena politisasi agama. Tetapi orang itu malah menikmatinya demi ambisi duduk sebagai gubernur DKI Jakarta. Kok orang model begini malah sedang dicobanya untuk ditawarkan kepada rakyat Indonesia agar kalau bisa memungkinkan bisa terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Ngaca nggak Surya Paloh ini? Sebaiknya sih jangan sampai rakyat Indonesia mengikuti jejak kebodohan dari 58% warga Jakarta yang sejak awal sudah salah memilih pemimpin, yang kian terbukti tidak bisa bekerja, tetapi meninggalkan noda hitam dalam sejarah politik dan merusak kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menikmati politik sara dan politik identitas demi ambisinya untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, saya Sainai ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu tetap berhati-hati, tetap waspada, tetap berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Salam hormat, salam santun, dan salam NKRI untuk kita semua.